Adik-adik, Shalom. Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Anak GKJ Tanjung Priok, Minggu 14 November 2021 melalui channel YouTube GKJ Tanjung Priok ya. Senang sekali ya adik-adik hari ini semua sehat-sehat kan? Sudah banyak kegiatan ya pasti ya seminggu ini ya. Sekolah, bermain, belajar, ketemu teman ya, terus mungkin pergi sama mama papa ya, ke restoran, ke mall, asik ya udah mulai bisa jalan-jalan ke mall ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau mengingatkan ya, setiap perangkatnya disiapkan, diubah menjadi pengaturan silent, terus fokus dan tenang selama mengikuti ibadah. Ikuti petunjuknya ya, ada tanda berdiri dan duduk. Bisa lihat ada gambarnya di pojok kiri atau pojok kanan gitu atau di tengah. Lalu adik-adik menyanyi berpartisipasi dalam nyanyian pujian ya. Boleh pakai gerakan, pakai tepuk tangan, boleh. Oke, terima kasih. Selamat beribadah. Nah, para pelayan ibadah hari ini adalah pelayan firman-Nya Kak Lantip Triwibowo. Lalu pelayan liturginya adalah saya sendiri, Jenny Detan, dan pianisnya, pemusiknya Kakak Epifania Kristiabel ya. Lalu hari ini kita akan juga mendengarkan cerita. Tema kita adalah waspada. Waspada, awas terhadap berita palsu ya. Kita mesti waspada. Pembacaannya nanti dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Apa sih berita-berita palsu? Nah, nanti dengerin ceritanya ya. Oke. Mari kita sebelum mulai, kita saat teduh dulu yuk. Ambil sikap berdoa, kita menenangkan pikiran, dan kita fokus mengikuti ibadah hari ini. Saat teduh selesai, ayo sama-sama berdiri ya. Nah, kita mau nyanyi nih, siap-siap. Semua tahu ya lagunya ya, laguku masuki gerbangnya. Dengar musiknya, kita nyanyi sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita lanjut lagu yang berikutnya, Tuhanku Yesus. Tahu ya lagu ini ya? Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjung
Nah, senang ya kita udah nyanyi-nyanyi ya. Sekarang kita lanjut dengan memasuki votum dan salam. Dibaca secara berbalasan. Adik-adik baca yang bagian U ya, umat ya. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita kan sudah disebut ya, kita masuk temanya tuh awas, waspada, berita palsu. Apa sih itu berita palsu? Nah, adik-adik mungkin tahu. Pernah dengar berita-berita misalnya waktu awal-awal pandemi ya, ada yang bilang, COVID itu bohong, nggak ada. Orang nggak ada COVID, udah, nggak usah pakai masker, nggak usah biasa-biasa aja, nggak usah cuci tangan bersih-bersih amat gitu ya. Boleh ngumpul-ngumpul, masih tetap banyak yang suka ngumpul. Ternyata itu salah ya. COVID itu beneran, pandemi beneran. Akhirnya makin banyak deh yang kena gitu. Tapi bersyukur ya sudah ada vaksin ya. Nah, hati-hati juga tentang berita vaksin. Ada juga yang bilang, jangan divaksin, nanti malah sakit, malah bisa meninggal. Nah, itu salah adik-adik. Justru kalau divaksin, kita punya daya tahan tubuhnya lebih kuat. Jadi, kalaupun bisa kena COVID, tapi cepat sembuhnya gitu ya. Ayo, semua adik-adik nanti mungkin akan ada vaksin buat anak-anak ya. Sementara ini baru yang 12 tahun ke atas. Kita doakan semoga vaksin anak-anak nanti sudah bisa. Adik-adik semua vaksin ya, rame-rame ya. Oke. Nah, kita baca sekarang penjelasan tema ini secara berbalasan juga. Zaman sekarang kita perlu berjaga-jaga dan selalu waspada. Banyak orang menyebarkan berita hoax, yaitu palsu, yang bisa membuat kita ragu dan salah mengerti akan pengajaran Tuhan Yesus. Kita perlu makin setia membaca Alkitab dan minta hikmat Roh Kudus agar mengerti akan kebenaran. Ya, sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Ibu Diaken Rahayu Susanti. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami, bagi mama papa, bagi kakak dan adik kami, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih juga Tuhan telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kiranya juga Tuhan menyertai pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas hari ini, dan juga kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan dapat selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita patut minta pengakuan dosa ya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang dengan rasa sesal dan malu. Kami seringkali mudah percaya akan berita-berita yang tidak benar. Kami kadang terpengaruh oleh informasi negatif dan kurang dengar-dengaran akan nasihat bijak dari orang tua dan guru-guru kami. Hari ini kami mohon Tuhan Yesus ampuni dan pulihkan kami kembali. Ajar kami dan beri kemampuan untuk memperbaiki diri, waspada, dan tetap berjaga-jaga untuk selalu mengikuti kehendak-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Nah, sekarang kita mari memuji dengan nyanyian penyesalan dari lagu Tuhan Disalibkan. Tuhan disalibkan karena kasih-Nya kepadaku.
disalibkan karena kasih-Nya yang tebus jiwaku. Tuhan disalibkan karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu. Tuhan disalibkan karena kasih-Nya yang hapus dosaku. Adik-adik, kalau kita sudah sungguh-sungguh mengakui semua dosa kita dan mau bertobat, maka Tuhan memberitakan anugerah-Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, mari kita memuji nama-Nya yang begitu baik. Tahu lagu ini ya, zaman sekarang berjagalah. Mungkin mama papanya pernah denger nih. Ini lagunya agak lagu lama. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ya, oke, sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum mulai, mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, curahkanlah roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mendengar. Amin. Bacaan Alkitab dari Markus 13 ayat 1-8. Saya akan bacakan buat kita. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru."
Demikianlah firman Tuhan dari Markus 13 ayat 1-8. Syukur kepada Allah. Kita dengarkan ceritanya oleh Kak Lantip Triwibowo. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja. Sebagai anak Tuhan, kita harus dapat bersikap selalu waspada. Seperti firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Cerita firman Tuhan pagi ini tentang Simson yang kurang waspada. Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Simson sangat kuat. Ia bisa mengalahkan singa dan merubuhkan pintu gerbang. Simson diangkat menjadi hakim Israel. Suatu hari Simson bertemu dengan Delila yang berasal dari bangsa Filistin, dan Simson menyukai Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apa kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apa engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Tetapi Simson tidak pernah mengatakan kelemahan yang sebenarnya. Berkali-kali Delila memohon kepada Simson untuk beritahukan kelemahannya. Karena selalu dipaksa oleh Delila, akhirnya Simson memberitahukan rahasia kelemahannya. Ketika Simson tertidur, maka orang Filistin mencukur rambutnya. Kekuatan Simson hilang, sehingga orang Filistin dapat dengan mudah menangkap Simson. Simson pun dipenjara
dan dipaksa untuk bekerja menggiling. Pada suatu hari, berkumpullah para raja-raja orang Filistin di sebuah gedung dan mereka mengolok-olok Simson. Lalu Simson berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan sekali lagi kekuatan kepada Simson, agar Simson dapat mengalahkan orang-orang raja-raja Filistin. Doa Simson didengar Tuhan. Lalu Simson memegang tiang rumah tersebut dan merubuhkannya. Akhirnya raja-raja dan 3.000 orang Filistin mati tertimpa reruntuhan rumah istana. Demikian juga dengan Simson, mati bersama-sama dengan mereka. Nah, karena kurang waspada, Simson mengalami penderitaan dan akhirnya Simson mati. Oleh karena itu, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa waspada di dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Sudah dengar ceritanya tadi ya? Bagus sekali ya. Sekarang kita sudah lebih bisa berjaga-jaga terhadap berita-berita palsu ya. Kita mesti lebih hati-hati dan bijaksana. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Yuk, semua berdiri ya. Udah berdiri semua, kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita mulai. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk sesama kita ya. Semua tunduk kepala, lipat tangannya, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur saat ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami dengan baik. Bapa, kami mengingat orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami yang sakit, yang mengalami kedukaan, kiranya Tuhan mau berikan kekuatan, berikan penghiburan, juga Tuhan mau sembuhkan mereka melalui perawatan dokter, pengobatannya, semua mereka boleh kembali sembuh. Juga teman-teman kami yang mulai masuk sekolah, Tuhan Yesus berkati supaya kami semua dapat bersekolah dengan sukacita. Bagi yang masih merasa penuh kekhawatiran karena takut berita, takut untuk terkena COVID misalnya di sekolah, kami mohon juga Tuhan berikan kami kekuatan hati, dan Tuhan lindungi kesehatan kami semua, guru-guru kami, para orang tua kami juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang belum bisa bersekolah,
yang terhambat karena masalah ekonomi, kesulitan. Tuhan Yesus tolong anak-anak jalanan, para yatim piatu, para janda, negara-negara yang berperang. Tuhan juga tolong supaya mereka dapat jalan keluar untuk perdamaian. Segala berita-berita yang tidak baik di sekeliling kami, Tuhan tolong supaya kami menjadi lebih bijaksana untuk dapat memilah mana yang baik, mana yang tidak. Dan juga masyarakat Indonesia dapat tetap bersatu, tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu, mendukung semua jalannya pemerintahan, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, yang juga terkadang dilanda dengan berbagai berita-berita yang tidak menyenangkan. Tuhan tetap berikan Bapak Presiden kami kebijakan dan dapat memimpin negara kami menjadi bangsa yang semakin kuat, semakin sejahtera, dan rakyatnya juga semua bersukacita dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati gereja kami bersyukur kami masih dapat beribadah dalam naungan lingkungan gereja Kristen Jawa Tanjung Priok. Tuhan berkati para pendeta kami, majelis, dan semua kakak-kakak pelayan, semua pokja yang ada dapat melayani dengan berpadu, bersatu hati mewartakan kabar baik. Ampunilah semua dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk dalam pengucapan syukur. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kita semua ya. Mari siapkan persembahannya. Kita ucapkan secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, sambil persembahan dijalankan, kita nyanyi dulu ya lagu ini ya. Saya ulang nih, lagu ini sudah pernah dinyanyikan bulan lalu ya. Siapa yang ikut ibadah waktu Zoom, ini sudah pernah dinyanyikan di bulan kebangsaan juga. Nah, biar makin hafal ya, makin tahu lagi lagunya ya. Kita nyanyi lagi. Kita akan doakan persembahan kita akan dipimpin oleh teman kita ya, anak Noel, dan ditutup dengan doa Bapa kami. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, kita masuk dalam pengutusan adik-adik. Kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan menerapkan, menjalankan apa yang sudah difirmankan hari ini, yaitu waspada terhadap berita-berita palsu ya. Malah kita menjadi pembawa berita yang baik kepada dunia. Yuk kita nyanyi lagunya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Nah, kita masuk dalam amanat pengutusan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera, dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan Yesus, sambil terus waspada dan berjaga untuk tetap berpegang pada firman kebenarannya saja. Tuhan Yesus menolong kita semua. Nah, sekarang mari kita menerima berkat Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya, ibadah sudah selesai. Adik-adik selamat melanjutkan dengan aktivitas ya. Kembali ke kelasnya masing-masing. Selamat beraktivitas semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, bye-bye. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membuat komik tentang rahasia kekuatan Simpson. Bahan-bahannya adalah pertama ada gambar yang sudah di-print, lalu ada 4 kertas HVS yang sudah dibagi 2 jadi seperti ini, lalu gunting, pulpen, dan juga lem kertas. Setelah itu kita potong gambar yang sudah di-print menjadi mengikuti garisnya. Setelah itu hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian ambil 4 kertas HVS yang sudah dipotong menjadi 2, lalu lipat jadi seperti buku.
Setelah itu kita tempel kertas gambar-gambar yang tadi di setiap halaman kertas HPS. Setelah itu kita tempel menggunakan lem kertas. Setelah itu kita tulis keterangan yang sudah tertera di sini. Tulis keterangannya hingga selesai. Setelah itu tulis ayat indah dari Markus 13 ayat 5. Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Setelah selesai tulis ayat indahnya, kami kasih kekuatan menjadi. Terima kasih, selamat hari Minggu.